悪魔の力でしょうね。笑うな。すげえ。じゃあ寝放題じゃねえか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Chainsaw Man. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana mereka semua yang terkejut setelah melihat Arai seperti sedang turun dari lantai 9. Padahal waktu itu Arai sedang turun menuju ke lantai 7. Himeno pun menyuruh Kobeni untuk melakukan pose peace dan berdiam di sana. Sedangkan ia mencoba turun dari lantai 8 menuju ke lantai 7. Namun Himeno langsung terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Ia pun langsung menanyakan kepada Hayakawa, di mana Hayakawa beranggapan bahwa itu pasti perbuatan iblis. Lalu Hayakawa pun menyuruh Kobeni untuk berdiam di sana dan masuk ke dalam kamar hotel, di mana ia merasa aneh setelah melihat ada ruangan di sisi luar jendela. Hayakawa pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun saat keluar dari ruangan itu, ia terkejut setelah melihat Kobeni yang berada di sana. Denji yang juga memeriksa pun mengatakan bahwa ruangan tersebut tak mengarah kemanapun, dan setiap jendela hanya mengarah ke ruangan sebelah. Hayakawa yang mendengar itu pun menyadari bahwa mereka semua telah terjebak di lantai 8. Setelah mengetahui itu, mereka pun berkumpul di kamar hotel untuk bertukar informasi, di mana mereka telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari lantai 8. Namun hasilnya mereka semua kembali ke lantai 8 tersebut. Denji pun beranggapan bahwa hal itu terjadi karena Power telah membunuh iblis kemarin. Namun Hayakawa mengatakan itu tidak mungkin, di mana jika iblis itu mati maka kekuatannya juga akan menghilang. Lalu Himeno menanyakan kepada Hayakawa tentang reaksi bagian tubuh iblis senapan, di mana Hayakawa menjawab bahwa bagian dari tubuh iblis senapan tak bereaksi sama sekali. Kobeni yang ketakutan pun merasa frustasi. Arai yang melihat itu pun mencoba menyemangati Kobeni dengan tujuan utamanya saat pertama masuk ke dalam pemburu iblis. Namun Kobeni menjawab bahwa semua itu karena ia dipaksa, di mana orang tuanya lebih memilih menyekolahkan kakaknya yang lebih pintar dibanding Kobeni. Dan orang tuanya juga memaksa Kobeni untuk mengambil pekerjaan sebagai pemburu iblis. Kobeni terpaksa menjadi pemburu iblis karena pilihan keduanya adalah menjadi PSK. Ia juga ingin kuliah seperti yang lainnya. Namun ia beranggapan bahwa akan mati di sana. Power yang melihat Kobeni pun langsung tertawa, di mana Himeno mengatakan bahwa iblis sangat menyukai rasa takut, dan itu juga bisa membuat iblis tersebut menjadi semakin kuat. Himeno yang melihat Hayakawa sedang memikirkan sesuatu pun langsung menanyakannya, di mana Hayakawa menjawab bahwa jam di setiap ruangan berhenti di waktu yang sama, dan ada kemungkinan bahwa di lantai tersebut waktu sedang berhenti. Dan jika itu benar terjadi, maka tidak akan ada bantuan yang datang. Denji yang mendengar itu pun malah merasa senang, di mana ia bisa tidur di kasur yang empuk selama mungkin. Arai yang mendengar perkataan Denji pun langsung memarahinya. Lalu Denji pun mengatakan bahwa kita memang terjebak, namun kita juga masih bisa keluar dari sana, di mana ia langsung menyuruh mereka untuk membangunkannya setelah menemukan jalan keluarnya. Mereka semua yang melihat sikap Denji yang santai dan sedang ingin tidur pun tak bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, setelah tidur sangat nyenyak, Denji dibangunkan oleh Himeno. Denji pun menanyakan apakah sudah menemukan jalan keluarnya. Namun Himeno mengatakan bahwa mereka semua masih belum bisa menemukannya, di mana mereka menemukan sisa makanan penghuni hotel di sana untuk bertahan hidup, dan mereka semua juga sudah kelelahan. Himeno pun memberitahu Denji bahwa Hayakawa masih mencari keberadaan iblis tersebut, meskipun ia sudah memintanya untuk beristirahat. Namun Hayakawa masih bersikeras untuk mencarinya. Lalu Arai yang awalnya membantu Hayakawa, sekarang ia mengunci diri di kamar sebelah karena merasa panik. Sedangkan Kobeni yang merasa ketakutan membuatnya hampir minum air toilet. Himeno yang melihat itu pun langsung membuat Kobeni pingsan. Dan Power yang tak bisa melakukan apa-apa pun memutuskan untuk memenangkan Nobel Prize. Dengan begitu ia bisa membuat manusia menderita dengan menaikkan pajak penjualan hingga 100%. Lalu Himeno pun menyuruh mereka berdua untuk bergantian menjaga Arai dan Kobeni, di mana Power merasa bosan melihat Himeno yang masih tenang dalam kondisi seperti itu. Himeno pun mengatakan bahwa ia bisa seperti ini karena Hayakawa sedang bekerja keras.
Dan ia juga bisa santai-santai dengan rokoknya yang tinggal sebatang. Denji yang melihat rokok Himeno dengan Hayakawa sama pun menanyakannya, di mana Himeno menjawab bahwa yang mengajari Hayakawa merokok adalah dirinya. Shin pun berpindah ke masa lalu Hayakawa dan Himeno, di mana Himeno menyuruh Hayakawa untuk merokok agar ia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Namun Hayakawa menjawab bahwa ia tak ingin mencari teman. Himeno yang mendengar itu pun menebak bahwa tujuan Hayakawa bergabung dengan pemburu iblis adalah ingin membunuh iblis senapan, di mana banyak orang yang menginginkan akan hal itu. Namun banyak juga pemburu iblis yang mati muda sebelum merasakan kenikmatan rokok. Hayakawa pun menjawab bahwa ia tak berniat untuk cepat mati, yang membuat Himeno gagal untuk membuat Hayakawa merasakan rokok. Hayakawa yang melihat Himeno ditampar oleh seorang wanita pun langsung menanyakannya, di mana wanita itu adalah pacar dari partner Himeno yang telah mati. Dan hal itu sudah biasa Himeno terima karena keluarga atau kekasih partnernya tak bisa berbuat apa-apa kepada iblis. Dan hal itu juga sudah dianggap Himeno sebagai tugas seorang pemburu iblis. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung menghampiri wanita itu dan membalasnya dengan menempelkan permen karet di bajunya. Ia juga mengatakan kepada Himeno untuk melawan jika dirinya diperlakukan seperti itu. Himeno yang mendengar itu pun merasa senang dan langsung tertawa. Lalu di malam harinya saat sedang makan bersama, Himeno merayu Hayakawa untuk mencoba rokok. Hayakawa yang sempat menolak pun akhirnya mau setelah melihat mata Himeno yang terlihat tulus memintanya untuk merokok. Lalu kita diperlihatkan kembali di mana Hayakawa yang datang untuk meminta rokok kepada Himeno. Namun sayangnya itu adalah rokok terakhir Himeno. Hayakawa pun langsung memintanya untuk join dengan Himeno. Denji yang melihat itu pun langsung protes karena ia menganggap bahwa itu adalah ciuman yang tidak langsung. Hayakawa pun menyuruh Denji untuk diam. Lalu ia pun melaporkan bahwa iblis yang dibunuh oleh Power masih hidup. Dan sekarang iblis itu menjadi semakin besar. Iblis itu pun menawarkan perjanjian kepada mereka, di mana iblis itu akan melepaskan mereka semua dari sana jika ia bisa memakan Denji ataupun jasad Denji. Kobeni yang ketakutan pun keluar dari kamarnya dengan membawa pisau dan menyuruh Denji untuk membiarkan iblis itu memakannya. Dan seketika Kobeni pun langsung menyerang Denji. Namun ia berhasil dihentikan oleh Hayakawa dan dibuat pingsan oleh Himeno. Himeno yang merasa terganggu oleh kebisingan iblis itu pun menyuruh Hayakawa untuk menelan dengan menggunakan iblis rubahnya. Namun saat Hayakawa mencobanya, iblis rubahnya tak bisa datang, yang dikarenakan mereka terpisah dari dunia nyata. Himeno pun langsung mencoba menggunakan iblis hantunya. Namun iblis tersebut malah semakin besar. Iblis itu pun mengatakan bahwa itu bukanlah tubuh aslinya, dan mereka juga tak akan bisa menemukan hatinya, di mana mereka sedang berada di perut iblis tersebut. Dan iblis tersebut juga mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai kelemahan di lantai 8. Iblis itu pun memberitahu mereka bahwa tak ada cara lain untuk hidup selain menerima perjanjian darinya. Denji yang mendengar itu pun mengatakan bahwa iblis itu tak akan melepaskan mereka meskipun dirinya mati. Namun perkataan itu langsung dibantah oleh Himeno, di mana jika iblis sudah menggunakan kata perjanjian, maka kedua belah pihak harus menepati janjinya. Dan jika kedua belah pihak ada yang melanggar perjanjian itu, maka siapapun itu akan mati. Ara yang mendengar itu pun menyuruh Himeno untuk membunuh Denji dan merencanakan sesuatu setelah keluar dari sana, di mana jika seperti itu terus maka mereka semua akan mati kelaparan. Ditambah lagi pemburu iblis juga dapat melakukan perjanjian dengan iblis secara legal, dan itu adalah kesempatan mereka untuk kabur dari sana. Namun Hayakawa langsung menolaknya, di mana iblis itu ingin Denji mati, yang berarti kematian Denji akan menguntungkan bagi iblis tersebut. Himeno yang mendengar itu pun setuju dengan Hayakawa. Namun Power ingin Denji mati demi Nobel Prize-nya. Hayakawa pun mengatakan bahwa manusia iblis tak bisa membuat perjanjian dengan iblis. Meskipun Power membunuh Denji, iblis itu tak memiliki kewajiban untuk membiarkan mereka semua tetap hidup. Dan Hayakawa pun menegaskan kepada mereka semua bahwa ia tak akan membunuh Denji, di mana tugasnya sebagai pemburu iblis hanya untuk membunuh iblis. Lalu setelah tak menemukan jalan keluarnya, Hayakawa pun berniat untuk menggunakan pedangnya. Namun hal itu langsung ditolak oleh Himeno. Denji yang mendengar Himeno menolak Hayakawa menggunakan pedangnya pun langsung menanyakannya, di mana Himeno menjawab meskipun kehabisan pilihan, Hayakawa tak boleh menggunakan pedang tersebut. Lalu Ara yang melihat stok makanan telah habis pun menuduh Power yang telah menghabiskannya. Namun Power langsung menuduh Denji yang memakannya. Kobeni yang berada di sana pun beranggapan bahwa mereka semua tak bisa keluar dari sana karena kekuatan Power. Namun Are langsung mencoba untuk menenangkan Kobeni. Kobeni yang menganggap Are bersekutu dengan iblis pun langsung ingin menyerangnya. Iblis itu yang mendengar teriakan Are dan Kobeni pun langsung beraksi.
di mana iblis itu akan terus tumbuh selama rasa takut manusia juga tumbuh. Iblis itu juga berniat untuk membunuh Denji dan mendapatkan kekuatan iblis gergaji mesin yang ada di dalam tubuh Denji. Di mana iblis itu adalah iblis keabadian. Ia pun membuat lantai di hotel tersebut menjadi miring dan mengatakan kepada mereka untuk menyerahkan jantung Denji. Kobeni yang ketakutan pun menyuruh mereka yang ada di dekat Denji untuk membunuhnya. Hayakawa yang tak punya pilihan pun ingin menggunakan pedangnya. Namun ia langsung dihentikan Himeno dengan kekuatannya. Di mana mungkin saja mereka bisa keluar dari sana dengan pedang Hayakawa. Namun sebagai gantinya Hayakawa akan kehilangan banyak umur setelah menggunakan pedang tersebut. Himeno yang tak ingin membiarkan Hayakawa mati pun terpaksa harus mengorbankan Denji. Di mana Denji langsung ditangkap Arai agar ia tak bisa menghindar. Dan Kobeni pun langsung menyerang Denji dengan menggunakan pisau. Namun dengan sekuat tenaganya Hayakawa langsung melindungi Denji. Mereka semua yang melihat itu pun terkejut. Di mana Denji memanglah sampah yang harus ditusuk sekali ataupun 2 kali. Namun Denji berniat untuk membunuh iblis senapan. Hayakawa yang tak bisa membunuh iblis senapan sendirian pun membutuhkan pemburu iblis yang mempunyai nyali untuk menghadapi iblis senapan tersebut. Dan ia juga akan melakukan apapun demi melindungi Denji meskipun harus mengorbankan nyawanya. Denji yang mendengar itu pun langsung menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan Hayakawa. Meskipun Power sulit untuk melakukannya, namun ia tak bisa membiarkan juru masaknya mati begitu saja. Himeno yang melihat itu pun teringat dengan kematian rekannya dan menangis tentang apa yang telah dilakukannya. Kobeni yang tak mau disalahkan pun langsung menyalahkan Denji yang tak mau menyerahkan diri ke iblis tersebut. Denji yang mendengar itu pun akan menyerahkan diri ke iblis tersebut. Namun ia tak akan menyerah begitu saja. Di mana jika ia berhasil mengalahkan iblis keabadian, maka Kobeni harus menepati janjinya yang akan memberikan ciuman dengan lidah. Power pun menanyakan kepada Denji apakah ia mempunyai rencana. Di mana Denji menjawab bahwa ia akan menggunakan mode iblisnya. Denji tak tahu mengapa iblis keabadian itu takut dengan mode iblisnya. Maka dari itu iblis tersebut tak berusaha untuk membunuhnya dan menyuruh mereka untuk melakukannya. Denji juga teringat bahwa iblis tersebut menangis kesakitan saat diserang oleh Himeno. Dan ia pun berniat untuk mencabik-cabik iblis tersebut. Sebelum pergi dari sana, Denji menyuruh Hayakawa untuk tidak menyelamatkannya lagi. Di mana ia sudah muak berhutang budi dengan orang lain. Dan ia juga mengatakan setelah mengalahkan iblis tersebut, maka hutangnya kepada Hayakawa dianggap lunas. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.